bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elis Rustiawati dengan nomor NIM 4082500010 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Sastra dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video ini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar pembelajaran dosen pengampu Bapak Nanang Maulana MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi teori baja sosial. Sebelum kita lanjut, apa itu teori baja sosial ya? Teori baja sosial adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan, observasi, peniruan, imitasi, dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Teori ini menekankan bahwa belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga dengan melihat perilaku orang lain akibat dari perilaku tersebut. Tokoh utama teori baja sosial yaitu Albert Bandura. Albert Bandura menyatakan, sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui pengamatan terhadap orang lain. Bandura mengembangkan teori behaviorisme murni yang hanya memberikan stimulus dan respon. Proses belajar menurut Albert Bandura menjelaskan bahwa proses belajar sosial terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, attention, perhatian. Yang kedua, retention, itu mengingat. Yang ketiga, reproduction, itu reproduksi. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, keyakinan diri. Yang pertama itu perhatian, attention, adalah tahap awal dalam belajar. Melalui pengamatan, seseorang harus memusatkan perhatian pada model orang yang diamati agar proses belajar dapat terjadi. Faktor yang mempengaruhi perhatian yaitu yang pertama, yang menarik, model yang menarik. Yang kedua, cara penyampaian yang jelas. Contohnya, mahasiswa lebih memperhatikan dosen yang mengajar dengan suara yang jelas. Yang kedua, mengingat. Retention adalah kemampuan menyimpan informasi atau perilaku yang diamati di dalam ingatan agar informasi dapat diingat dengan baik, yaitu mencatat, merangkum, serta memperhatikan dengan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, reproduksi adalah kemampuan meniru atau memperhatikan kembali perilaku yang telah diamati. Tahap ini dipengaruhi oleh kemampuan fisik dan mental, latihan, dan pengalaman. Yang keempat, motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau meniru perilaku tersebut. Walaupun seseorang sudah memperhatikan atau mengingat, tanpa motivasi perilaku tidak akan dilakukan. Motivasinya dapat dilakukan yaitu penghargaan, hukuman, dorongan dari dalam diri, penguatan sosial, pujian, dan dukungan. Contohnya, mahasiswi rajin belajar karena ingin mendapat nilai bagus atau pujian. Yang kelima, keyakinan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan sendiri untuk melakukan suatu tugas, yaitu semakin percaya diri, tidak mudah menyerah,
lebih berani mencoba hal baru. Nah, teori belajar sosial itu ada kelebihan dan kelemahannya. Yaitu apa saja sih kelebihan dan kelemahannya? Yang pertama, kelebihan teori belajar sosial menekankan peran lingkungan sosial, yaitu relevan dengan kehidupan nyata, cocok diterapkan dalam pendidikan, membantu pembentukan sikap dan karakter. Kelebihan teori sosial yaitu kurang memperhatikan faktor biologis, tidak semua perilaku bisa ditiru, menganggap individu pasif dalam belajar. Nah, penerapan teori belajar sosial dalam pendidikan, contohnya guru menjadi teladan perilaku, penanaman nilai melalui contoh nyata. Contoh teori sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu anak meniru perilaku orang tua. Yang kedua, siswa meniru cara belajar teman yang berprestasi. Jadi, teori pelajaran sosial itu apa aja sih? Yang pertama, menjelaskan proses belajar sosial melalui pengamatan individu yang mempelajari sikap, nilai, dan keterampilan. Yang kedua, memahami pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku manusia, dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pribadi dan lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan peran atau model teladan dalam pembelajaran guru, orang tua, dan teman menjadi contoh yang dapat ditiru oleh individu. Yang keempat, menunjukkan pentingnya penguatan. Penguatan tidak harus dialami langsung, tetapi bisa melalui pengamatan terhadap orang lain. Yang kelima, membantu perilaku positif dan mengubah perilaku negatif. Yang keenam, meningkatkan efektivitas proses pendidikan. Yang ketujuh, menjelaskan peran kognitif dalam belajar. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Ada 7. Teori belajar sosial mengajarkan bahwa lingkungan dan interaksi sosial sangat berpengaruh dalam proses belajar. Oleh karena itu, penting bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk menjadi contoh yang baik, karena setiap perilaku bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain. Dengan memahami teori belajar sosial, kita bisa lebih sadar bahwa apa yang kita lakukan dapat menjadi contoh bagi orang lain. Karena belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari apa yang kita lihat setiap hari. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Di video ini saya untuk memenuhi di sosial itu relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Anak pelajarannya ada 7. Berlama-lama kemudian, dengan memahami sosial, yaitu Albert Bandura.